Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel YouTube aku, Apoteker Devinta Lani. Nah, kali ini teman-teman, aku bakal share ke kalian pengalaman aku kemarin jalan-jalan bersama kakak aku. Nah, ini kita mulai dengan aku jemput mereka ke stasiun Tugu dulu. Ini kita rencananya bakal main di Jogja selama 2 hari 1 malam. Jadi ini siang sekitar jam 11-an gitu aku jemput mereka ke stasiun Tugu. Kemudian kita lanjutkan makan siang ke Cedek Geni. Ini resto by King Abdi Master Chef, kolaborasi dengan Bandung Gomez. Nah, di sini itu kita sempat salah, jadi salah baca Google Map. Yang awalnya kita kira itu daerah Jambon, ternyata ini daerah Jambon Timur atau deket dan satu area dengan SKE atau Sindu Kesuma Edupak ya teman-teman. Jadi ini tuh bener-bener asri banget tempatnya, kayak gazebo-gazebo gitu, dibikin kayak model-modelan di pinggir sungai, kemudian di bawah rindangnya bambu gitu. Nah, ini kita turun dulu karena dia tempatnya itu agak turun dari dataran yang sesuai dengan jalan. Nah, ini pilihan menu-menu yang ada di sana. Nasinya tuh ada 2 ya teman-teman, ada nasi jagung dan nasi putih, kemudian ada pilihan beberapa lauk. Nah, kayak gini, ada sayur lombok, sayur oseng, sayur bening, kemudian ada ayam yang dimasak lodo, atau ini tuh ada ayam yang kampung, ada ayam yang biasa, sama lele asap. Selain itu ada beberapa menu lain kayak telur bacem, terus sambal krecek, tahu bacem tempe bacem, gembus bacem, kemudian ada pepes ikan pindang dan botok. Nah, suasananya tuh kayak gini ya teman-teman. Suasananya tuh asri banget gitu. Jadi ada live musik di samping kita, itu ada sungai yang alirannya lumayan kencang, jadi gemerciknya tuh kerasa banget. Terus juga di bawah pohon ini live musiknya mereka itu mengiringi kita makan gitu. Nah, terus ini aku nyoba makan ayam lodo sama sambal plus ikan asinnya. Jadi tadi meskipun menunya banyak ya, ada beberapa pilihan kayak sambal khas Wonosarinan, itu sambal pedes tempe itu, terus juga ada sop ataupun sayur bening, terus ada pilihan lain. Tapi memang yang khas itu ini ya, ayam lodonya ini yang masakannya Bandung Gomez ini bener-bener mantep. Jadi dia itu dimasaknya tuh kayak dipanggang dulu gitu, kemudian dimasak ke kuahnya bumbu, terus habis itu ditiriskan di atasnya. Nah, setelah itu nanti pas kita ngambil ayamnya, kemudian kita tuang pakai kuahnya tadi. Itu bener-bener khas ya, jadi aku baru nyoba kali ini dan beneran langsung suka gitu, karena dia bener gurih dan pedas, tidak kayak makanan Jogja pada umumnya yang pasti ada rasa manisnya sedikit. Nah, ini aku juga kasih suamiku rasa biar dia juga nyobain gitu. Sebenarnya kita cuma ambil 1 porsi karena sebelum jemput kakak ke stasiun tadi aku udah makan sama suamiku, jadi memang kita masih kenyang. Tapi karena ini berhubung udah siang dan agendanya nanti juga masih banyak, aku nyoba makan aja dulu 1 porsi yang kita makan berdua gitu. Cuma sebenarnya di sini juga aku pilih makanan pendamping lain ya, kayak misal perkedel jagung, terus ada kerupuk, ada tahu bacem kayak gitu. Jadi memang di sini tuh kalau nggak inget-inget nanti bakal kekenyangan gitu, pasti bakal kalap ngambilnya karena pilihannya tuh banyak banget gitu. Kemudian karena tempatnya asri dan ini meskipun jam 12 siang tuh rasanya nggak terik gitu, rasanya tuh hidung-hidung aja. Nah, yang aku makan tadi kayak gini teman-teman, ini ayam lodonya tuh ada yang gosong-gosongnya gitu karena itu yang bikin smoky karena dia dipanggang. Terus habis itu aku juga tadi makan kreceknya juga, terus sambal sama ikan asinnya. Ini sambalnya memang bener-bener juara ya, karena sambalnya yang mudah pedes banget gitu. Aku sampai diingetin sama Mas Bojo kalau nggak boleh makan pedes-pedes karena habis ini harus bepergian gitu, dan basicnya aku punya gangguan asam lambung. Nah, terus ini aku makan bareng dengan mendoan dan perkedel jagung gitu, Mas Bojo dengan kopinya, sedangkan aku dengan es degannya gitu. Ini bener-bener enak sih. Jadi kalau kalian kesini atau main ke SKE, aku saranin untuk mampir ke sini. Kalau kalian bosen dengan makanan-makanan yang biasa beredar di Jogja, yaitu yang model gudeg ataupun lodeh, brongkos, atau
geprek-geprekan kayak gitu, kalian pengen makan yang modelnya makanan kampung, makanan desa, kalian bisa banget kesini. Ini recommended dengan harga yang murah. Kayak yang aku makan ini sekitar 23-24 ribuan. Ini udah dapat segini lauknya, dan ini juga ngenyangin banget. Aku saranin kalian juga mampir ke sini, ke Cedek Geni by King Abdi, kolaborasi dengan Banung Gomez gitu ya teman-teman. Ini daerah Sleman di Sindu Kesuma Edupak. Jadi nanti kalian masuknya dari pintu barat, langsung tanya pak parkirnya kalau mau ke Cedek Geninya King Abdi. Nah, untuk kopi tubruknya tampilannya seperti ini ya teman-teman. Ini harganya kalau nggak salah 8 ribuan. Kemudian ini ada degan yang aku pesan, ini seger banget karena dia modelnya di chiller dulu. Nah, menunya kayak gini. Kopi tubruknya 8.000 bener, harganya kayak gitu. Ini ya teman-teman untuk harganya. Yang di plaster memang lagi kosong. Kayak gitu. Kemudian setelah itu aku lanjut check-in hotel, kemudian malamnya kita ke pasar Prawiro Taman. Dan ternyata di sana juga ada live musik. Kita lihat-lihat gemerlapnya lampu. Aku di sana pesen nasi ayam dicari lada hitam, kemudian juga es murni ya. Ini es campurnya seger banget kayak es manten gitu. Setelah makan kita lanjut ke daerah Tugu. Nah, ini kita foto-foto sedikit. Kita di sana lihat suasana aja, suasana malam minggu di Jogja, di Tugu itu seperti apa. Emang crowded banget. Kemudian paginya subuh-subuh kita berangkat ke Pantai Depok. Nah, di Pantai Depok ini kita memang sengaja pagi ya teman-teman. Di sana ini berbarengan sama event layang-layang di Pantai Parangkusumo ya, itu dekat dengan Depok. Jadi memang perjalanannya itu kita khawatirkan bakal macet. Jadi kita kesini tuh bener-bener pagi, jam 7 udah sampai Pantai Depok. Itu udah mulai macet saat mendekati TPR pantai gitu. Nah, tapi karena kita ke arah Depok, jadi memang kita terbebaskan dari kemacetan yang arah Parangkusumo itu. Nah, ini salah satu perahu dari belasan perahu yang nelayan pakai untuk menangkap ikan di lautan. Ini udah proses mereka parkir ya ke tepi pantai. Jadi memang ini mereka itu masuk, kemudian saat menepi kayak gini langsung dibantu sama pengunjung ataupun teman-teman nelayan lain. Jadi memang saling gotong royong kayak gitu. Sedangkan kita ibu-ibu atau calon pembeli yang kiranya kita tidak bisa membantu atau hanya sekedar malah menyusahkan, kita memilih untuk menepi. Setelah nanti perahunya selesai untuk diparkirkan, kita baru semuanya mendekat dengan perahu karena proses lelang langsung berlangsung gitu. Nah, di situ lelang itu berdasar tangkapan nelayan ya. Jadi nggak semua nelayan itu tangkapannya bagus atau menarik teman-teman. Kadang ada juga yang dapat ikannya kecil-kecil atau hanya beberapa ikan, tapi ada juga yang tangkapannya lumayan banyak gitu. Nah, dari belasan itu karena awalnya kita mau cari udang, ternyata hanya ada satu perahu yang dapetin udang teman-teman. Udangnya memang ukuran besar, yaitu 1 kilo mungkin isi sekitar 20-30 pieces gitu, tapi nggak nyampe kalau 30 pieces ini. Memang besar-besar banget. Itu 1 kilo 100.000 itu dapat 8 kemarin, tapi itu plus ikan lagi gitu. Modelnya nanti dibonusi ikan, tapi memang kita kalah ya. Jadi pas lelang lebih cepat orang lain. Jadi ini kemarin itu pas kita ke sana lagi musim lobster sama kepiting gitu. Nah, jadi memang ini bulan-bulan mendekati bulan Agustus itu biasanya di Pantai Depok memang lagi musimnya musim udang sama kepiting, terus lobster kayak gitu. Ikannya sedikit ya teman-teman. Nah, selain suasana hiruk pikuk di lelangan hasil tangkapan nelayan, kita juga bisa lihat betapa birunya lautan Pantai Depok dan ombak-ombaknya gitu. Jadi memang di sini itu buat yang nggak suka seafood bisa pesan makanan lain atau jajan-jajan lain, karena di pesisir pantainya itu banyak banget yang jualan jajan atau sekedar sate atau jajanan lain seperti kue pukis. Bisa juga hasil panen masyarakat sekitar ya teman-teman, kayak bawang merah, kemudian buah-buahan juga ada. Terus banyak sekali makanan kayak warteg gitu di sini tuh untuk sarapan di weekend ataupun hari kerja biasa. Bagi kalian yang pengen nyoba pagi hari ke pantai, ini sangat recommended banget. Dan di sini memang untuk ombaknya terlalu
kuat ya daerah bawah dekat Parangtritis. Memang kalau untuk anak-anak main air harus dengan pengawasan orang tua. Nah, kalau untuk sekedar sarapan atau santai-santai pengen beli seafood yang segar hasil tangkapan langsung dibeli, ya ini bisa jadi solusinya. Pantai Depok tidak terlalu jauh dari kota Yogyakarta, kira-kira perjalanan 30 sampai 1 jam ya, 30 menit sampai 1 jam. Jadi memang untuk wisata 2 hari 1 malam menurut aku capaian ke pantai bawah dan dapat experience baru itu sangat worth it untuk dicoba. Nah, itu tadi video dari aku kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.